Halo semuanya, sekarang kita akan mempelajari tentang rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA dapat dipahami sebagai salah satu teknik untuk merekayasa materi genetik yang ada pada suatu organisme. Kita bisa melihat contohnya seperti yang ada pada gambar, di mana dalam hal ini adalah kita ingin mentransformasi atau mengubah suatu materi genetik yang ada pada bakteri. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengambil plasmid. Plasmid dalam hal ini berfungsi sebagai vektor. Vektor itu fungsinya untuk memindahkan atau dia juga bisa untuk disisipi dengan gen yang baru. Dari vektor inilah kita akan melakukan rekombinasi atau perubahan materi genetik. Vektor atau plasmid dalam hal ini akan memiliki sisi. Seperti yang dilihat di sini ada yang berwarna ungu tua dan ada juga yang berwarna merah. Yang berwarna ungu tua ini adalah sisi restriksi atau sisi pengguntingan dari plasmid tersebut. Ketika plasmid ini dipotong, maka kita bisa mensisipi atau memasukkan materi genetik dari organisme yang lain. Caranya tentu saja kita harus mengisolasi fragmen gen yang lainnya untuk terlebih dahulu. Setelah kita melakukan isolasi, maka kita bisa mensisipi gen tersebut ke dalam plasmid dari suatu bakteri. Dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembalikan plasmid rekombinasi ini ke dalam sel bakteri kembali. Fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk memperbanyak plasmid rekombinan. Dan yang kedua adalah untuk mengekspresikan gen yang kita inginkan. Sehingga protein tersebut bisa dihasilkan pada bakteri ini. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi dari rekombinasi DNA. Yang pertama adalah kita bisa menghasilkan tanaman yang tahan terhadap hama. Kita juga bisa menghasilkan bakteri yang bisa mendegradasi atau menghasilkan enzim yang bisa membersihkan minyak. Atau kita juga bisa menghasilkan enzim-enzim atau protein komersial. Contohnya saja seperti amilase, selulase, dan juga enzim lainnya. Atau hal lainnya adalah kita bisa menghasilkan produk-produk biomedis. Contohnya di sini adalah hormon pertumbuhan. Untuk tahapan dari rekombinasi DNA ini, kita akan mempelajarinya dengan lebih detail pada slide-slide berikutnya. Berikut adalah gambaran metode yang harus dilakukan dalam rekombinasi DNA. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah melakukan isolasi plasmid. Dan di saat yang bersamaan, kita juga bisa mengisolasi gen dari organisme atau gen of interest dari suatu organisme. Hasil isolasi plasmid dan juga hasil isolasi gen akan menghasilkan plasmid rekombinan. Tentunya pembuatan plasmid rekombinan ini memerlukan tahapan. Tahapannya antara lain ada restriksi dan juga ada tahapan ligasi. Setelah plasmid rekombinan berhasil dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah transformasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan seleksi transforman dan juga konfirmasi transforman. Jadi ini gambarannya ya teman-teman. Langkah pertama isolasi plasmid, langkah kedua isolasi gen, kemudian pembuatan plasmid rekombinan, dilanjutkan dengan transformasi, seleksi, dan yang terakhir adalah konfirmasi. Bagaimana cara pembuatan plasmid rekombinan? Kita ambil contoh, dalam hal ini adalah kita ingin membuat plasmid rekombinan TI. Plasmid TI plasmid ini adalah plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium tumefaciens yang biasanya menjadi agen untuk transformasi antara gen dari bakteri untuk dipindahkan ke dalam tumbuhan. Di dalam plasmid akan terdapat beberapa site atau beberapa wilayah. Yang pertama adalah kita kenal sebagai ORI. ORI ini singkatan dari Origin of Replication. Jadi di titik ORI inilah plasmid akan mulai bereplikasi. Kemudian plasmid juga akan memiliki bagian yang disebut dengan MCS atau Multiple Cloning Site.
Di dalam MCS ini akan terdapat banyak sekali sisi-sisi pemotongan, tentunya yang sifatnya adalah spesifik dan juga unik. Selain itu, kita juga memerlukan gain of interest atau gain yang ingin kita perbanyak atau yang enzimnya ingin kita ekspresikan. Contohnya di sini adalah gen PAL1 atau gen inilah yang fungsinya untuk menghasilkan enzim isomaltosa sintetase yang fungsinya untuk mengubah gula sukrosa menjadi isomaltolosa atau nama pabrikannya atau nama komersialnya adalah palatinosa. Gen ini letaknya ada pada beberapa jenis bakteri, salah satunya adalah Klebsiella st. Untuk mengisolasi gen PAL1 ini, kita bisa menggunakan metode PCR. Namun, ada satu tahapan yang juga penting, yaitu menambahkan sisi restriksi yang sifatnya adalah unik. Sisi restriksi ini harus kita sesuaikan dengan MCS yang ada pada plasmid. Jadi misalnya di MCS ini ada sisi pemotongan HindD3 atau HindD3 dan juga BAM-H1. Nah, kita juga harus menambahkan sisinya adalah HindD3 dan juga BAM-H1. Kalau kalian lihat, ini panjang gennya bisa berbeda ya. Nah, sisi inilah yang kita sebut sebagai sticky end. Setelah kita membuat fragmen dari gain of interest atau gain yang ingin kita perbanyak, dan juga dengan menambahkan sisi restriksinya, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan paralel adalah melakukan pemotongan pada plasmid. Karena kita mau menggunakan sisi restriksinya adalah HindD3 dan juga BAM-H1, maka plasmidnya juga harus dipotong dengan HindD3 dan juga BAM-H1. Ini adalah hasil plasmid yang sudah dipotong. Kalian bisa lihat di sini plasmidnya tidak menyambung ya. Nah, di bagian inilah kita akan menambahkan gain of interest atau fragmen gain of interest. Bagaimana menambahkannya? Jadi cukup mencampurkan fragmen gain ini ke dalam larutan yang berisi plasmid yang sudah dipotong. Kemudian kita akan melakukan ligasi. Ligasi itu adalah seperti penempelan atau menyambungkan kembali. Setelah tersambung, maka ini kurang lebih adalah bentuk plasmidnya. Jadi plasmidnya sudah berbentuk bulat sempurna lagi, dan plasmid ini sekarang sudah memiliki gen PAL1. Sehingga kita bisa menyebutnya sebagai TI plasmid rekombinan. Tahapan selanjutnya adalah transformasi. Sebenarnya terdapat banyak sekali metode transformasi. Kita bisa menggunakan heat shock atau kejut panas. Kita juga bisa menggunakan bantuan dari energi listrik yaitu dengan cara elektroforasi atau juga bisa menggunakan alat khusus yang kita sebut sebagai particle bombardment. Untuk kali ini saya akan menjelaskan metode yang paling sederhana yang kita sebut sebagai metode heat shock. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah metode kejut panas. Jadi di dalam metode kejut panas ini kita menggunakan keuntungan dari perbedaan suhu yang sangat signifikan atau drastis. Jadi yang pertama harus disiapkan, tentunya kita membutuhkan kultur bakterinya. Nah, sebelumnya kenapa sih harus melakukan transformasi? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kita ingin melakukan perbanyakan plasmid. Sedangkan agar plasmid ini bisa direplikasi, dia membutuhkan host atau inang. Salah satu hostnya adalah bakteri, yaitu dalam hal ini E. coli. Jadi, untuk itulah kita akan memperbanyak plasmid rekombinan ini di dalam kultur bakteri E. coli. Jadi, kita harus melakukan transformasi atau memasukkan plasmidnya ke dalam E. coli tersebut. Sehingga untuk yang pertama kita membutuhkan kultur E. coli atau Escherichia coli. Namun kondisi E. coli ini harus dalam kondisi yang kita sebut sebagai kompeten. Apa itu kompeten? Jadi untuk bakteri kompeten dia kondisinya adalah turgor. Turgor kemudian pori-porinya itu agak sedikit membuka dan siap untuk menerima materi genetik. Setelah kita mencampurkan plasmid ke dalam kultur bakteri yang sudah disiapkan ini atau kultur bakteri dalam kondisi kompeten, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menginkubasi kultur yang sudah diberikan plasmid ke dalam
suhu dingin. Kita bisa menggunakan bantuan es batu. Jadi kita diamkan, setelah itu kita akan masukkan dia ke dalam air panas. Jadi kita inkubasi di suhu 42 derajat Celcius. Tentunya dalam waktu yang pendek ya, jadi paling lama adalah sekitar 1 menit. Apa yang terjadi di dalamnya? Jadi ketika kita melakukan kejut panas, pori-pori yang tadi sudah sedikit terbuka akan membuka dengan sangat lebar. Ketika pori-pori ini terbuka dengan sangat lebar, maka plasmid atau materi genetik yang ukurannya sangat kecil bisa masuk melalui pori-pori ke dalam sel atau ke dalam area sitosol dari bakteri ini. Tahap ini tidak boleh kita lakukan dalam jangka waktu atau durasi yang lama. Mengapa? Karena jika durasinya lama, maka akibatnya bakteri akan menuju ke kematian sel. Setelah kita melakukan kejut panas, langkah berikutnya adalah kita menginkubasi kembali ke dalam suhu yang rendah. Jadi kita bisa menggunakan bantuan es batu. Dan setelah itu bakteri ini harus ditumbuhkan. Jadi kita bisa menumbuhkannya di dalam media agar. Setelah transformasi, maka tahapan berikutnya adalah kita melakukan seleksi. Untuk melakukan seleksi sendiri sebenarnya ada 2 metode. Yang pertama adalah kita menumbuhkan di dalam media agar yang sudah ditambahkan dengan antibiotik. Atau metode yang kedua adalah kita bisa menggunakan seleksi biru putih. Nah, sebenarnya metode seleksi ini bisa langsung dilakukan bersama-sama. Bergantung dengan jenis plasmid juga yang kita gunakan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan metode seleksi biru putih. Jadi kalau metode seleksi biru putih, hal yang harus kalian lihat di sini adalah plasmid. Plasmidnya di sini dia mengandung gen ampicillin resistan. Jadi kalau misalnya bakteri ini mengandung plasmid rekombinan, maka dia akan bisa hidup di media yang diberikan dengan ampicillin. Di sisi lain, di sini terdapat MCS atau sisi pemotongan, sisi restriksi. Di bagian inilah akan dimasukkan DNA atau gen of interest. Sebenarnya sisi restriksi ini akan mengkodekan protein yang kita sebut sebagai beta-galaktosidasa gen. Gen inilah dia bisa mengolah laktosa, jadi nanti warna bakterinya itu jadi biru. Nah, karena kita mensisipinya di bagian gen ini, maka jika ada gen yang tersisipi, si beta-galaktosidase gennya ini tentunya akan berubah. Jadi, dia tidak bisa mengolah laktosa dan mengubah warnanya menjadi biru. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kita bisa melakukan seleksi pada bakteri yang tumbuh. Bakteri yang tumbuh tentunya satu, dia yang sudah memiliki gen ampicillin resistan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat dari warna yang tumbuh. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika beta-galaktosidasenya tidak diubah, maka bakteri akan berwarna biru. Namun jika terdapat forage gene atau gen of interest yang kita masukkan ke dalam plasmid rekombinan, maka bakterinya akan berwarna putih, jadi tidak akan mengubah warna dari X-gal. Jadi dia akan tetap berwarna putih. Nah, bakteri berwarna putih inilah yang akan kita seleksi atau yang akan kita ambil. Tapi statusnya tetap sebagai bakteri kandida. Sehingga tahapan selanjutnya kita perlu melakukan konfirmasi. Ada beberapa metode konfirmasi. Namun salah satu hal yang paling sering digunakan di dalam dunia bioteknologi adalah dengan menggunakan metode PCR. Jadi dengan metode PCR ini nantinya akan diperbanyak atau diisolasi kembali gen of interest yang tadi sudah kita masukkan. Dalam hal ini adalah gen PAL1. Jadi tahapannya adalah PCR, dilanjutkan dengan sequencing, kemudian dilanjutkan dengan pencocokan database. Di sini kita menggunakan database dari NCBI dengan metode namanya BLAST. Ini adalah yang dilakukan. Jadi kandidat transforma tadi atau yang berwarna putih itu harus diperbanyak jumlahnya, yaitu dengan ditumbuhkan pada kultur atau pada media cair.
Setelah itu, bakteri tersebut DNA-nya akan diisolasi. Setelah DNA-nya diisolasi, maka DNA inilah akan menjadi sampel untuk proses PCR. Dilanjutkan dengan proses PCR, apa yang ingin di PCR yaitu gen of interest-nya atau gen yang tadi sudah disisipi, yaitu gen PAL1. Hasil PCR ini selanjutnya akan di sequencing. Sequencing ini fungsinya adalah untuk mengetahui susunan basa DNA-nya atau urutan basa DNA-nya. Jadi nanti kita dapat nih data AGTC-nya. Data AGTC inilah yang akan kita masukkan ke database. Sistemnya adalah BLAST. Nanti hasil BLAST-nya dia akan menunjukkan apakah gen yang kita perbanyak dengan metode PCR tadi betul gen dari PAL1. Jika bakteri memang sudah jika bakteri sudah ditransformasi dengan plasmid rekombinan, maka tentunya bakteri akan mengandung gen PAL1. Sehingga metode inilah yang kita sebut sebagai metode konfirmasi transforman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu aplikasi, yaitu untuk memodifikasi genetik pada tanaman. Jadi ini adalah tahapannya, teman-teman bisa melihat tahapannya. Tentunya yang pertama kita membutuhkan bakteri yang tadi disebut sebagai Agrobacterium tumefaciens. Di dalam Agrobacterium tumefaciens ini, dia memiliki plasmid yang disebut sebagai TI plasmid. Untuk memasukkan foreign DNA, kita harus memotong TI plasmid dengan sisi restriksi yang sudah kita tambahkan pada foreign DNA yang ingin dimasukkan. Setelah itu, maka kita akan memasukkannya kembali ke dalam bakteri Agrobacterium ini. Bakteri Agrobacterium ini sebenarnya berasal dari bakteri yang menginfeksi tumbuhan. Jadi, dia memasukkan sebagian gen dari bakteri ini sehingga menyebabkan penyakit. Namun, kita bisa menggunakannya atau setelah direkayasa, kita bisa menggunakannya sebagai suatu teknik untuk memisahkan gen dari tumbuhan lain ke tumbuhan yang lainnya ataupun dari organisme lain ke dalam tumbuhan. Jadi nantinya si plasmid TI ini dia akan memasukkan gen yang ada di dalam plasmid rekombinan ini ke dalam sel tumbuhan. Akibatnya apa? Akibatnya tumbuhan kita bisa menghasilkan protein atau enzim dari gen yang tadi sudah kita sisipkan. Jadi kurang lebih ini adalah aplikasinya. Misalnya saja pembuatan tanaman yang tahan panas atau juga untuk pembuatan tanaman yang tahan terhadap hama. Baik, demikian teman-teman materi tentang rekombinasi DNA. Untuk materinya, kita menggunakan buku Biology A Global Approach edisi ke-11, karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Kami juga menggunakan buku Microbiology and Introductions, karangan Tortora dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.